K-Light FM 107,1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K-Light. Kembali di sini Safana Azhara menemani sahabat K-Light di pagi yang cerah ini pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2022. Dan tentunya hari ini merupakan hari yang sangat spesial karena kita berada dalam talk show yang bertajuk Menemukan Harapan Melawan Kanker. Karena hari ini bulan Oktober dan bulan Oktober ini terkenal dengan bulan kesadaran kanker payudara, yang dimana ini juga menjadi momen bagi kita untuk mengingat terkait semua tentang pentingnya kesadaran berbagai jenis kanker, mulai dari pencegahan, deteksi dini, dan juga dukungan bagi para penyintas. Tentunya jadi momen penting juga untuk kita agar terus memiliki gaya hidup yang sehat, jaga kesehatan, dan juga kebahagiaan. Dan hari ini kita akan berbincang santai namun penuh makna bersama 3 narasumber yang telah hadir. Namun sebelumnya sahabat K-Light, kita tentunya program ini didukung oleh beberapa sponsor, yaitu kita punya Joe Melon, ada juga dari Estee Lauder dan juga Klinik. Dan nanti sahabat K-Light yang bertanya, lalu pertanyaannya akan dipilih menjadi pertanyaan terbaik, akan mendapatkan produk-produk yang telah disebutkan tadi. Dan jangan lupa sahabat K-Light untuk menghubungi ke WhatsApp kami dan berikan pertanyaannya melalui nomor WhatsApp 0812 203 1972. Sekali lagi, hubungi dan berikan pertanyaan di 0812 203 1972. Dan juga tentunya talk show ini live di YouTube kami di K-Light FM. Jadi jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Lalu juga dengarkan siaran kami di radio 107,1 FM. Langsung saja kita memperkenalkan ketiga narasumber yang telah hadir pada hari ini. Tentunya di layar kaca sahabat K-Light terlihat kita semua sudah memakai kompak ya, tali pink yang mungkin ini ada punya maknanya. Nanti kita langsung tanya-tanya apakah ada maknanya sih dari pita pink ini. Dan tentunya di sebelah ujung kiri ada Mbak Anggia selaku Director of Marketing Communication, selaku tuan rumah yang peduli dengan kesehatan masyarakat, khususnya para perempuan pejuang kanker. Dan sekarang kita lagi talk show di lobinya The Trans Luxury Hotel. Mbak Anggia, terima kasih banyak sudah menjadi tuan rumah ya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat berdiskusi pagi ini sambil ngobrol-ngobrol santai ya, sambil cari tahu juga cerita dari Teh Hilda, dan pastinya juga nanti Profesor Yudi akan menjelaskan lebih detail lagi gitu ya mengenai pencegahan kanker dan juga bagaimana kita bisa berjuang melawan bersama-sama. Dan kami dari The Trans Luxury Hotel sangat peduli dengan program-program seperti ini ya, termasuk juga untuk Breast Cancer Awareness Month yang diperingati setiap bulan Oktober. Jadi ada beberapa rangkaian program. Ini adalah salah satu program yang bentuknya edukasi publik gitu ya, lebih untuk menyebarluaskan mengenai breast cancer awareness ini, dan pastinya ada program-program lainnya yang nanti kita akan cari tahu juga lebih lanjut. Wah, keren sekali. Nanti kita tentunya akan tanya banyak terkait program tadi ya, yang event-event yang selalu diselenggarakan di The Trans Luxury Hotel. Magia, terima kasih sudah mau untuk kita pakai nih lobinya ya. Boleh banget dong. Selanjutnya di samping Mbak Anggia sudah ada Teh Hilda selaku sosok inspiratif yang sedang berjuang melawan kanker. Teh Hilda, assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Tadi dengar-dengar Teh Hilda katanya berangkat dari Pengalengan ya Teh. Iya, Masya Allah, sendiri jauh-jauh dari Pengalengan ke kota Bandung hanya untuk datang ke talk show K-Light FM. Terima kasih banyak ya Teh Hilda. Nanti boleh ya kita cerita-cerita, sharing-sharing terkait bagaimana Teh Hilda berjuang melawan kanker ini. Oke, terima kasih Teh Hilda. Dan yang terakhir, sosok inspiratif kita semua yang pasti semuanya sudah kenal ya, bersama Prof Yudi MH selaku dokter onkologi yang telah mendampingi banyak pasien dalam perjalanan melawan berbagai jenis kanker. Dan hari ini juga Prof Yudi sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Prof, hari ini mau langsung berangkat lagi Prof? Ya biasalah, tugas rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Swastiastu buat semua. Ya, terima kasih Prof Yudi.
sudah menyempatkan waktunya bersama kita semua di sela kesibukannya ya Prof. Terima kasih banyak nih. Nah, kembali lagi sahabat Kelight, karena sekarang adalah bulan Oktober yang merupakan bulan kesadaran kanker. Ini bukan sekedar simbol warna pita juga ya, tapi ini adalah sebuah ajakan kita untuk peduli kepada para penyintas dan juga kita untuk selalu awareness, kita selalu peduli dan juga tahu informasi-informasi terkait berbagai jenis kanker. Tentunya kita harus lebih peduli dan lebih menyayangi teman-teman yang sedang berjuang. Nah, untuk Mbak Anggia tadi juga sudah di-spill nih sedikit bahwa ternyata ada loh acara-acara The Trans Luxury Hotel yang mendukung para penyintas kanker. Nah, ini program seperti apa, Mbak? Jadi di bulan Oktober ini kita punya rangkaian Pink Perspective. Programnya ada beberapa. Salah satunya ini podcast bersama dengan Kelight FM. Dan di awal bulan kita juga punya program bersama dengan Jo Malone, dengan Estee Lauder dan dengan Klinik. Kenapa program kolaborasinya bersama 3 brand tersebut? Karena 3 brand tersebut memiliki beberapa produk khusus, Dok, yang memang hasil penjualannya itu digunakan untuk research kanker, begitu. Nah, programnya sendiri kita waktu itu juga tadi kan sudah di-mention ya, yang paling penting itu adalah bagaimana kita menyadari mengenai breast cancer ini. Kemudian juga ada deteksi dini, begitu. Nah, makanya kita punya program waktu itu kita adakan yoga di pagi hari di D18 Restaurant and Lounge. Kemudian juga ada beauty workshop bersama dengan Klinik, dengan Estee Lauder dan juga dengan Jo Malone gitu. Dan memang tujuannya adalah supaya kita semua aware terhadap breast cancer ini, dan yang pasti juga sudah banyak ya saudara-saudara dan rekan-rekan atau juga para tamu yang memang berjuang melawan breast cancer ataupun salah satu koleganya, temannya, dan itu menjadi hal yang sudah umum gitu ya. Kalau saya baca juga kan itu adalah salah satu kasus terbesar ya untuk breast cancer ini. Betul. Gitu. Dan programnya selain itu kita juga ada special deals untuk tamu-tamu perempuan yang stay di kamar Club Premier kami dan juga di Celebrity Suite. Dia akan mendapatkan special offer dari Jo Malone, dari Klinik dan juga dari Estee Lauder. Itu khusus untuk produk-produk yang dijual di Metro Department Store. Jadi kami para perempuan kalau mau menginap di The Trans Luxury Hotel tentunya di bulan Oktober ini aja. Sekarang udah tinggal mau berakhir nggak sih, Mbak? Berarti harus minggu ini ya sih? Betul, sobat. Berarti harus minggu ini para perempuan yang ada di seluruh Indonesia yang mau jalan-jalan di Kota Bandung langsung aja datang ke The Trans Luxury Hotel di Jalan Gatot Subroto, betul Mbak? Betul, Jalan Gatot Subroto nomor 289, ada di kawasan terpadu Trans Studio Bandung bersama dengan Trans Studio Mall, Trans Studio Bandung Theme Park dan juga Masjid Agung Trans Studio. Betul, kayaknya siapa sih yang tidak tahu The Trans Luxury Hotel? Pasti sudah tahu ya. Dan boleh juga untuk mengunjungi ke sosial medianya sahabat Kelight di @thetransluxuryhotel, ada di Instagram, TikTok juga ada ya Mbak? Ada juga. Oke, baik. Dan selanjutnya nih, terima kasih Mbak Anggia, terutama terkait tentang cancer ini ya. Kita juga kan harus waspada terhadap adanya cancer, bagaimana cara pencegahan dan lain-lainnya. Sepertinya lebih cocok untuk dijawab oleh Prof Yudi. Kalau dari sudut pandang medis dan juga kemanusiaan, bagaimana pentingnya momentum bulan Oktober ini sebagai bulan kesadaran kanker itu untuk mendorong masyarakat lebih waspada terhadap kanker. Gimana Prof? Ya, terima kasih. Saya sangat sepakat dengan judulnya ya. Jadi artinya highlight nih, kanker itu tidak perlu ditakuti sebetulnya, tapi harus diwaspadai. Contoh lah, kalau kanker payudara dan lain sebagainya, termasuk kanker serviks, itu kan perjalanannya panjang. Dari mulai sel terinisiasi, berubah dari normal menjadi abnormal, menjadi cancer itu butuh waktu yang panjang. Artinya apa? Dengan proses yang panjang, ada kesempatan kita untuk mendeteksi, mencegah atau mengobati. Tiga-tiga itu bisa. Nah, oleh karena itu bulan kesadaran ini harus penting dilakukan untuk mengingatkan para wanita, kalau kanker pada wanita ya, para wanita bahwa kanker itu perjalanannya panjang. Artinya kita harus mau melakukan pemeriksaan dini untuk screening. Yang kedua, mendeteksi. Tadi kan screening nih, sebelum ada screen. Kemudian mendeteksi kalau sudah ada. Karena kalau makin awal, kemungkinan kesembuhannya makin
besar. Ya, betul. Yang ketiga, nah ini kalau sudah jadi menderita pun jangan sudah diobati, jangan menganggap bahwa sudah selesai Ya. cancer ini, karena butuh waktu 5 tahun paling sedikit untuk proses pemulihan. dipantau. Oke. Jangan sampai kambuh lagi. Yang ketiga tentu keluarga nih mengingatkan kalau ada family kena kanker, karena effortnya ini jelas. Kanker itu ya maaf ngomong, obat operasi belum cukup. Kadang-kadang harus di kemo, kadang-kadang harus diradiasi. Itu jelas membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Itulah mungkin sama-sama harus kita sadari. Betul. Bulan ini mengingatkan kembali ya, bahwa kanker tidak perlu ditakuti, dan kanker bukan bukan keputusan akhir bahwa seseorang penderita kanker itu harus menghadap ilahi lebih dulu. Tidak juga begitu. Masih banyak modalitas yang bisa kita lakukan pada wanita ini. Betul. Asal kita lebih awareness ya, Prof, terhadap adanya kanker, dan juga tentunya tadi kembali lagi bahwa selain screening kita juga harus deteksi dini ya, Prof, sebelum adanya menjadi kanker yang menjadi yang lebih tingkat akhir gitu ya, Prof. Ternyata kita bisa lebih mendeteksi lebih awal lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang memang kita tidak inginkan. Dan juga tentunya nanti kita akan ngobrol banyak dengan Prof ya, Prof, tentang kanker ini, khususnya kanker payudara juga boleh. Dan juga untuk Teh Hilda nih, untuk bulan Oktober ini, bulan kesadaran kanker, menurut Teh Hilda apa sih maknanya buat Teh Hilda? Karena kan Teh Hilda sekarang masih berjuang, betul ya? Masih berjuang untuk menghadapi kanker payudara ini. Nah, bagaimana Teh Hilda memaknai tentang hari bulan ini, bulan kanker? Oke, baik. Bagi saya ini suatu kepedulian ya, dan juga dukungan dari banyak pihak seperti itu. Dan mungkin di bulan ini juga momen untuk berbagi informasi juga terkait kanker, terutama kanker payudara gitu, yang mana memang banyak yang telat, bukan telat menyadari saja, bahkan sudah terdeteksi tapi takut untuk memeriksakan gitu, sehingga jadi telat. Jadi betul, tidak ada tindakan ya, penanganannya. Betul, sehingga saudara masih kepanggih penyakitna. Iya betul. Banyak banget ya, Prof, yang itu ya. Yang iya betul. Yang akhirnya udah ketahuan tuh udah stadium lanjut seperti itu. Karena tidak ketahuan dari awal ya, Teh. Hampir 60% itu. Datang dengan stadium yang lanjut. 60%. Wow. 60%. Jadi memang ternyata masyarakat Indonesia ini masih banyak yang belum menyadari tentang pentingnya kita mendeteksi adanya kanker atau tidak. Seperti Teh Hilda yang sudah tadi sebutkan ya, bahwa Teh Hilda sendiri di lingkungan yang bersama Teh Hilda ternyata banyak yang tiba-tiba punya kanker, dan bahkan pun sudah tahu ternyata tidak ada tindakan apapun gitu ya. Dan ini menjadi penting untuk Teh Hilda, kita semua ya, bukan Teh Hilda saja tapi untuk kita semua bisa membagikan informasi-informasi penting ada kanker, dan juga bagaimana kita untuk memeriksa sebelumnya, terus juga deteksi dini dan juga lainnya. Nah, Sahabat Kelight, dalam perjalanan melawan kanker ini tentunya banyak pasien yang bukan hanya tantangan fisik saja ya Teh, tapi juga pastinya mental, sehingga memerlukan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Tiap orang juga punya cara yang berbeda dalam menghadapi proses pengobatan. Ada yang menjalani kemoterapi ya Prof ya, kemoterapi, terus juga terapi radiasi, dan juga bahkan ada yang mencoba pendekatan herbal. Nah, ada pula juga yang menggabungkan keduanya. Pokoknya banyak sekali cara untuk kita bisa berjuang melawan kanker. Nah, di segmen ini kita akan menggali lebih dalam tentang peran pengobatan nih Sahabat Kelight, dukungan sosial, dan juga pentingnya semangat hidup. Karena kalau kita nggak punya semangat hidup, gimana mau sembuh, Prof? Betul nggak sih, Prof? Harus ada semangat dalam diri dan juga tentunya bahagia. Benar nggak, Prof? Jadi kita semua harus bahagia dulu sebelum melawan sakit yang ada di dalam diri kita. Nah, boleh dijelasin, Prof, seperti apa gejala awal kanker yang harus kita waspada? Kalau biasanya orang awam taunya itu benjolan ya, Mbak Teh ya. Dari benjolan itu kita bisa tahu bahwa ini adalah tumor. Tapi setahu saya juga kanker itu adalah tumor yang ganas, betul. Nah, ini boleh dijelaskan, Prof, gejala awalnya seperti apa? Jadi gini, kalau berbicara gejala itu sudah telat sebetulnya. Makanya pentingnya pada seorang wanita itu ada yang disebut screening kan. Screening itu belum bergejala. Contoh misalkan payudara, kalau sudah ada benjolan itu sudah telat. Padahal adalah screening, ada metode screening. Apakah secara alamiah, misalkan kalau
istri, suami pegang payudaranya, memeriksa payudara. Biasakan itu suami jangan dinikmati saja ya. Jadi dideteksi itu. Iya. Dari belakang suami bisa memegang, ada benjolan nggak gitu. Itu yang murah dan menggairahkan kan gitu. Yang kedua ada mamografi. Ada ultrasonografi. Itu untuk mendeteksi gitu. Sebelum ada gejala itu. Nah, kalau sudah ada gejala, contohlah ada benjolan, ada sakit, itu sudah mengarah pada kanker atau bukan kan begitu. Makanya di biopsi. Kanker atau bukan. Artinya kalau kita menunggu gejala telat gitu. Harus saja satu periode yang disebut screening. Nah, sesudah screening mendeteksi nih. Sudah ada kankernya, harus dideteksi lebih awal agar bisa teridentifikasi pada stadium yang lebih awal. Kayak Mbak Hilda ini sebenarnya stadiumnya mungkin lebih awal. Coba kalau tenang-tenang dia dibiarkan saja, nanti nempel di nyebar ke ke kelenjar getah bening di sekitar ketek sini, ya, itu kan sudah telat. Betul, kan? betul. Nah, jadi artinya gejalanya yang paling ekstrim pada payudara nih ya. Jelas ada benjolan. Kemudian ada sakit nggak di daerah sini? Karena kalau ada benjolan itu dia akan menekan pembuluh darah sekitarnya kan. Rasa-rasa sakit, pegel dan sebagainya. Sorry itu, Prof, berarti kita bisa coba cek sendiri ya? Tidak perlu ke rumah sakit, awal. tapi cek sendiri dulu. Iya, makanya suaminya juga bisa. Kalau belum punya Kalau suami gimana nih Prof? Pacarnya jangan nanti kayak Jangan. Katanya bisa sambil mandi juga kan ya dok ya. betul. Sambil mandi kita Kan periksa. bisa begini. Iya, Jadi iya. payudara itu jangan diliatin aja tapi Iya, diperiksa gitu. Dengan mendeteksi apakah ada yang keras atau Betul, benjol di dalam betul. payudara kita. Nah, sekarang Bu Hilda, apa yang dirasakan pertama? Pertama, ada benjolan. Ada benjolan. Itu ada benjolan. Itu kan Dan itu terlihat Prof. benjolan itu baru terasa kalau sudah benjolannya sebesar kalau paling sudah sedikit besar. 1 senti atau 2 senti kan. Coba benjolan yang kecil, kerasa nggak? Tidak. Enggak. Makanya screening peranannya kan. Oh iya, siap. Jadi artinya itu. Jadi kalau berbicara gejala, kita sudah agak telat. Contoh pada kanker serviks lah ya. Kalau sudah ada gejala keputihan, perdarahan, itu telat. Padahal ada metode screening lebih awal Dan pap smear ya dengan dok ya? pap smear. Iya. Sebelum berubah udah ketahuan normal. Oh tidak normal kan ketahuan gitu. Ya. Jadi gejalanya kalau payudara seperti itulah kira-kira. Kalau sudah sakit dan sebagainya, kankernya sudah nancep gitu. Artinya sudah kemungkinan sudah menjalar pada. Dok, kalau untuk mamogram, maaf sambil bertanya juga. Kalau untuk mamogram itu kan kalau pap smear kalau memang dia sudah menikah disarankan 2 tahun sekali ya dok ya. Kalau untuk mamogram itu seperti apa? Apakah dari remaja? Apa misalnya dia sudah menikah juga? Sebetulnya kan mamografi itu boleh dikata tidak terlalu invasif lah. Ada yang tidak invasif lagi USG, ultrasound, USG payudara. Yang lebih Ya itu kan cuman ya. digesek-gesek begini, jangan dinikmati. Digesek ini kelihatan nanti ada tumor. Kalau mamografi itu bisa. Artinya kalau sudah terdetek sudah melakukan itu, ada jaminan 2 tahun nggak perlu kan begitu. Hanya untuk rutinitas saja. Iya, betul. Kan beli kosmetik lebih mahal daripada mamografi. Iya. Pap smear lebih murah daripada. Lebih baik untuk kita memakai uang kita untuk kesehatan. Ya, itu. Kalau saya misalkan ngasih hadiah ulang tahun, lebih bagus buat cek kesehatan gitu, daripada dibelikan dioperasi hidungnya. Mendingan cek kesehatan gitu. Tentu kesehatan itu penting untuk kita semua ya Sobat Kelight ya. Dan tadi juga Prof juga sudah bilang bahwa kita harus melakukan pemeriksaan dini dulu, terutama para perempuan nih Sobat Kelight. Itu boleh dicek sendiri ya Prof ya. Bisa secara manual bisa cek atau Karena boleh ada yang kita tahu disebut suami. sadari. Menyadari dari awal. Sadari itu pemeriksaan payudara sendiri. Sendiri ya, oke. Nah, ini Kalau sadateng ya memeriksa payudara dengan tetangga. Aduh, nah itu tidak boleh. Artinya sadari gitu. Itu jelas untuk diri sendiri atau suami. Ya. Kalau udah punya suami, jangan pacar. Oke, baik Prof, terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk Teh Hilda boleh, kalau Teh Hilda ini kankernya itu kanker stadium berapa ya? Stadium 2. Stadium 2, berarti masih tergolong muda ya Prof ya? Masih di awal ini stadium 2. Ya sebetulnya
2 itu sudah di antara di ambang. Oh ya. Jadi kalau pengobatan pada stadium 1, operasi angkat beres gitu sudah. Tapi kalau sudah 2A, 2B, 2C itu operasi nggak cukup kadang. Makanya disuruh kemo. Jadi sebetulnya problemnya kemo itu kan salah satu obat untuk membunuh kanker secara sistemik. Artinya seluruh tubuhnya kalau operasi kan lokal di sini. Nggak cukup dengan lokal terapi, dengan sistemik terapi, kasih radiasi atau dikasih kemoterapi. Cuman Mbak Hilda keluarga menolak ya untuk tapi harus sering follow up lah, takutnya ada muncul kemudian hari. Dan itu menjadi salah satu perbedaannya stadium kanker awal dan juga stadium kanker akhir. Nah itu cara bagaimana kalau khususnya kanker payudara deh Prof ya, supaya kita tahu oh ternyata kita ada benjolan nih. Apakah dengan adanya benjolan yang sudah terasa itu sudah bisa dipastikan bahwa itu kanker stadium akhir? Belum. Jadi salah satu deteksi awal kita dengan adanya benjolan di payudara. Nah, benjolan di payudara itu bisa tumor, bisa bukan tumor. Oh ya. Tumor bisa jinak, bisa ganas. Makanya kalau dokter bedah onkologi, teman-teman itu diambil jaringannya, dibiopsi, nanti diperiksa PA, patologi anatomi, potong beku namanya, fresh-scope gitu ya. Diperiksa untuk membuktikan ini jinak atau ganas. Nah kalau jinak, operasi ini udah cukup gitu. Oh berarti cukup untuk dioperasi kalau tumornya jinak. Cukup operasi. Cukup operasi. Bukan cukup untuk dioperasi. Cukup dioperasi. Cukup operasi. Kalau jinak. Kalau ganas stadium awal pun masih operasi cukup. Gitu, ya. Tapi kalau sudah stadium 4, Bapak ngomong stadium 4 nih, sudah metastasis ke paru, kemana. Profesor sekalipun ada di situ sudah kemampuannya berkurang atau prognosanya jelek, karena susah, operasi nggak bisa, kemo belum tentu respon baik, radiasi susah, makanya wanita-wanita Indonesia segeralah untuk screening yang paling penting, kemudian deteksi dini, itu yang paling penting. Supaya ditemukan lebih awal. Baik, dan biasanya kita sebagai orang awam nih masyarakat Indonesia kadang masih takut dok kalau itu mau tadi ke saya rumah ngomong sakit. Orang Indonesia bukan orang Indonesia sih, Sunda kan jelas. Periksa, bisa kepanggil penyakitnya, ya gitu kan. Takut ketahuan penyakitnya, padahal diketahui penyakitnya lebih awal, mempunyai prognosa jauh lebih baik. Mungkin saya sebagai dokter pun tidak perlu semua modalitas yang saya punya disampaikan pada seorang wanita. Cukup operasi, atau kadang-kadang nggak perlu operasi ini, gitu. Ini normal saja, gitu. Gitu, ya. Lalu apa yang Prof bisa beritahu nih ke sahabat Kelight? Apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita mau pertama kali ke dokter ya, ke rumah sakit? Apa yang harus kita lakukan? Ya berani ke dokter, nggak usah takut. Berarti harus punya mental siap Emangnya dulu. dokter menakutkan, gitu. Ya? Jadi datang ke dokter hanya untuk kita suka ya. Kalau ada pasien datang, dok saya mau cek saja, mau periksa saja, bukan dok saya sudah berdarah. Itu kan sudah repot. Repot. Jadi justru itulah yang nanti ke depan konsepnya bukan sakit, sehat. Ya. Betul. Jadi mencegah supaya nggak sakit kan. Jadi sehat, dari sehat itulah kita mempunyai upaya preventif, promotif, dan lain sebagainya. Gitu. Baik, Prof. Dan terakhir pertanyaan ini untuk Prof Yudi, bagaimana sih proses kemoterapi? Karena kan tadi sudah disebutkan ya, ada proses kemoterapi yang bahkan nggak cukup setahun ya, Prof ya, harus bertahun-tahun barangkali. Nah itu bagaimana prosesnya? Jadi kemoterapi itu sampai saat ini memang gini, modalitas pengobatan kanker itu kalau stadium awal jelas operasi pilihannya. Terus yang kedua, kalau operasi tidak selesai, tadi yang sebut lokal kontrol ya, yang jelas butuh modalitas lain untuk membunuh sel kanker yang jauh di tempatnya. Namanya systemic control gitu kan. Itu dengan kemoterapi, karena kemoterapi dimasukkan obat melalui selang infus menuju ke pembuluh darah vena, kemudian dia akan menyebar kemana-mana, sehingga nanti dia akan mencari mana sel kanker, dibunuhlah oleh kemo.
Hanya obat kemo ini kan bukan obat ecek-ecek. Dia Keras obat ya, Dok. keras ya. Karena tujuannya membunuh sel kanker, tapi kadangkala sel yang sehat pun terpengaruh. Ginjal dan sebagainya. Makanya Rambutnya setiap rontok gitu ya, ya Dok, itulah salah satu pengaruh dari kemo. Sehingga apa, setiap kemo itu harus dicek organ-organ vital, Semuanya. ginjalnya, hati, semua. Itu tiap kemo. Problemnya tidak cukup satu kali kemo itu. Iya. Satu cure tuh kalau di kanker ovarium, payudara juga sama, 6 kali, 8 kali. Iya. Dengan periode tergantung, bisa 1 bulan sekali, namanya ada 3 minggu sih, 3 weekly, atau tiap minggu kadang payudara. Wow. Ada weekly terus gitu. Karena tergantung orangnya nih. Kalau dosis optimalnya 3 minggu sekali, ternyata nggak mampu ibu ini. Dibagi seminggu. Tidak Dosisnya mampunya- dikurangi gitu. Tidak mampunya karena apa, Dok? Fisik ya? Ya terfisik. Tadi Oh. organ, misal ginjalnya ada Oke. gangguan, hatinya ada gangguan, nggak mungkin dikasih full dose kan. Iya. Dosisnya dikurangi. Jadi seminggu sampai 12 kali. Tapi berapa masih kali. bisa dilakukan kemoterapi walaupun ada gangguan di alat vital. Sekarang kalau pertanyaan kita, kalau ada gangguan di alat di hati atau ginjal, terus kita nggak ngapa-ngapain. Oh iya. Sampai Nggak nunggu mungkin dia diem aja sembuh. ya, Prof. Kankernya akan berkembang terus kan. Makanya di sini buah si malakama kita Iya. harus memikirkan organ vitalnya, tapi kansernya juga harus dipikirkan kan. Betul. Gitu. Makanya sudah Dosisnya dihitung, kecil gitu ya, Dok ya? dikasih dosis yang minimal yang tidak memberikan kerusakan pada organ vital. Betul. Dan banyak masyarakat Indonesia juga masih menggunakan obat herbal. Nah, ini gimana, Herbal. Prof? Iya. Tanggapan Prof, jadi bagaimana nih terkait katanya obat herbal itu bisa membantu pengobatan kanker. Apa plus minusnya nih, Prof? Begini, saya termasuk setuju saja dengan herbal, ya, setuju saja dengan herbal, tapi harus dikaji betul gitu. Karena herbal ini kan tidak membunuh kanker, tapi herbal ini meningkatkan daya tahan tubuh dari penderita kanker, Oh ya, sehingga daya tahan tubuh ini naik, bisa membantu betul. untuk membunuh kankernya. Pertanyaan kita, herbal yang mana dulu? Yang tersertifikasi baik, yang tidak mempengaruhi organ-organ vital tadi. Yang mau ngomong herbal mahal harganya, tapi tidak dilihat, ternyata ke ginjal, Ya. ternyata ke hati. Apa yang terjadi? Nanti kemoterapi diberikan ke hati, punya efek samping. Herbal juga sama ke hati. Ya. Nah, hatinya makin rusak. Padahal herbal maksudnya hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi herbal kalau memang sudah tersertifikasi dengan baik, di Balai POM dengan baik, berarti sudah dikaji dengan baik, kemungkinan efek sampingnya lebih ringan. Iya. Mahal herbal itu, bukan murah. Berarti kita memang harus cek dulu nih obat herbalnya itu apakah sudah tersertifikasi atau Betul. enggak. Dan juga manfaatnya ya, Prof ya, jangan sampai Iya. buat apa tapi ternyata obat herbalnya manfaatnya buat ke yang lain Ya. gitu. Jadi Tadi tidak kan satu di visi misi. dalam tayangan disebutkan bahwa sel darah putih dapat membantu meningkatkan, membunuh sel kanker. Itu upaya herbal itu ke arah sana. Imunologi sistem gitu, yang dibangun. Baik. Stres, gitu. Jangan stres, santai aja. Jadi kita harus Belum punya bahagia, suami kan, Prof. nggak usah mikirin suami. Kan, stres. Yang bikin stres itu ya, Dok ya? Stres Punya menurunkan suami. daya tahan tubuh. Makanya kalau kanker itu sekarang sudah diobati, apa yang terjadi? Daya tahan tubuh yang mempertahankan supaya kita tidak kambuh kembali. Betul, betul. Nah, daya tahan tubuh dibangun dari apa? Asupan makanan, Ya. obat-obat yang meningkatkan daya tahan tubuh, termasuk herbal. Kalau herbal itu ditujukan, saya setuju. Tapi herbal untuk membunuh sel kanker, tidak. Karena tidak ke sana dia. Kalau ada orang herbal jualan seperti itu, nggak usah dibeli. Ya. Kita harus waspada, harus lebih waspada ya sahabat Kelight, betul ya, Prof ya. Dan tentunya selain kita harus menjaga kesehatan tubuh, sehat fisik dan juga sehat mental dong, Prof. Betul. Sehat mental, Harus makanya sering-sering healing, Dok. Iya, Nah. healing ya, ke The Staycation. Trans Hotel dong, Trans healingnya. Hotel. Betul di sekali. lantai 8 tuh. Waduh. 18 ya, Prof. 18, sorry. Siap, thank you Prof atas informasi menarik lainnya yang nanti akan kita balas lagi dengan sesi tanya jawab ya Prof ya, dilanjut lagi. Dan ini kita mau tanya dulu ke Teh Hilda. Pasti kita penasaran sekali dengan perjuangan Teh Hilda selama ini, dan sudah berapa tahun Teh menjadi pejuang kanker? Baru sih. Baru kebetulan. Iya, akhir-akhir ini. Oke, dan kita bisa
mau cari tahu lagi ya pengalaman Teh Hilda ini bagaimana gejala awalnya sampai akhirnya terdiagnosa kanker stadium 2. Ya, baik. Jadi awal itu saya terdeteksi ada benjolan di sebelah kiri, di payudara sebelah kiri. Nah, habis itu kan bilang dulu ke mama, ini tolong pegangin ini benjolan atau bukan gitu kan. Ternyata benjolan. Ya udah langsung waktu itu diperiksakan ke bidan. Karena kan ke dokter takutnya dokternya laki-laki gitu. Oh ya. Iya, jadi ke bidan dulu. Nah, di situ langsung dirujuk ke dokter bedah gitu. Nah, di dokter bedah itu diperiksa kemungkinan tumor jinak katanya gitu dari ciri-cirinya katanya gitu. Dijadwalkanlah operasi. Setelah dioperasi beberapa waktu kemudian ada keluar hasil labnya gitu, biopsinya. Nah, di situ dinyatakan kanker. Kemudian dirujuk lagi ke dokter bedah onkologi gitu. Nah, di sana ada pemeriksaan lebih lanjut dan beberapa rangkaian pemeriksaan lainnya. Kemudian baru dinyatakan kanker stadium 2 seperti itu. Itu rentang waktu dari Teh Hilda menyadari adanya benjolan di payudara sebelah kiri sampai akhirnya Teh Hilda memberanikan diri untuk melakukan pemeriksaan itu cepet atau lumayan lama tuh? Cepet kebetulan. Langsung. Jadi saat ketahuan ada benjolan itu langsung bilang ke mama dan itu langsung ke bidan waktu itu periksa. Berarti sudah menjalankan operasi Teh Hilda? Sudah. Dan untuk menjaga kesehatan Teh Hilda tuh setelah pasca operasi ya, apa yang dilakukan sama Teh Hilda untuk tetap menjaga kesehatannya? Yang pasti olahraga rutin dan menjaga asupan makanan sih. Jadi jajanan-jajanan udah dikurangin lah, udah di stop bahkan kayak minuman-minuman kemasan seperti itu udah di ada stop. Banyak pantangannya banyak ya, gitu. Kalau untuk kebetulan ada salah satu teman juga yang apa itu namanya nutrisionis. Nah, itu saya konsul juga itu menanyakan gitu makanan apa aja yang boleh dan harus dihindari seperti itu. Nah, boleh dikasih tahu dong Teh ke sahabat Kelight apa sih makanan yang perlu dihindari dan apa makanan yang harus dikonsumsi menurut Teh Hilda? Menurut yang pasti yang harus dikonsumsi itu real food ya, real food gitu. Jadi menghindari makanan-makanan yang ultra proses seperti itu. Kayak nugget seperti itu udah makanan instan, makanan hindari ya. Sosis, nugget. Kalau cimol itu termasuk proses gimana ini Prof? Aci beracian ya sekarang lagi ramai ya. Aci-acian. Seblak gitu. Betul. Ya, yang jelas nilai protein, nilai ininya kurang. Cuman itu rasa aja kan gitu. Jadi jangan berharap meningkatkan sistem imun, protein segala macam dari makanan-makanan seperti itulah kira-kira. Baik. Nah, itu menjadi sebagai tips ya sahabat Kelight dari Teh Hilda nih bahwa kita kalau bisa menghindari makanan yang tanpa proses atau makanan yang instan gitu. Kita harus mencari makanan yang real food. Betul ya Teh. Nah, untuk dari kan tadi kan secara fisiknya makanannya. Nah, kalau Teh Hilda supaya moodnya itu happy, terus juga Teh Hilda tidak merasakan kesedihan-kesedihan yang sebelumnya pernah dirasakan, apa yang dilakukan sama Teh Hilda? Yang pertama sih menerima dulu ya, menerima kalau itu tuh kita tuh menderita itu gitu, menerima dulu dan meyakini bahwa itu tuh bukan musibah gitu, bahkan itu bentuk kasih sayang dari Allah gitu, itu dulu. Nah, kedua saya melakukan hal-hal yang membuat saya bahagia seperti kan baking gitu, jualan itu membuat saya bahagia gitu, senang gitu melakukannya gitu. Jadi mengurangi stres juga. Terus kan kalau di Pangalengan kebetulan rumah dekat ke kebun teh ya. Kalau misalkan itu ini jalan pemandangannya, betul. Jalan kan sekalian olahraga juga. Jalan kaki ke kebun teh, keliling-keliling pulang gitu. Bagi Teh Hilda sendiri ada nggak sih gejolak, maksudnya ini secara pribadi ya Teh Hilda ya, ada nggak sih saat dulu terdiagnosa kanker stadium 2, apakah terjadi gejolak kehidupan gitu? Adakah komentar-komentar kritik dari teman atau bahkan keluarga yang menjadi Teh Hilda itu jadi tidak semangat gitu? Kalau untuk kritik dan komentar sepertinya tidak ada. Alhamdulillah keluarga dan orang-orang terdekat support gitu. Tetapi pas awal didiagnosa itu memang ada rasa takut, sedih, galau gitu ya, drop juga pernah gitu. Cuman
kan kita tidak bisa seperti itu terus gitu ya. Betul. Jadinya berusaha untuk membuat diri bangkit Hmm. dengan hal-hal yang memang saya sukai seperti itu gitu kan, pergi-pergi kajian seperti itu, terus jualan, baking seperti itu. Mencari aktivitas yang Mencari tentunya bikin kita happy ya Teh. Iya betul. Oke, dan di situ butuh banget dukungan gak sih Teh dari Butuh orang banget. terdekat? Butuh banget. Butuh banget. Justru kalau misalkan tidak ada dukungan, kita yang diri sendiri udah semangat nih pengen bangkit, pengen sembuh, tapi tidak ada dukungan dari sekitar, itu juga malah bikin drop lagi gitu. Oke. Nah, ini sebagai informasi tambahan ya sahabat Kelight, Bahagia dan juga Prof Yudi, bahwa Teh Hilda ini ternyata punya usaha kue ya. Kue, betul. Dan sudah berapa lama punya usaha kue? Dari tahun 2023. Dari 2023, berarti sudah 2 tahun nih sahabat Kelight. Dan tuh kita bisa melihat di tayangan TV di YouTube kami di Kelight FM bahwa Teh Hilda tuh memang aktif gitu untuk membuat kue sebagai tempat healing, benar nggak sih Teh? Betul. Sebagai tempat untuk kita nggak mood down, terus juga menjadi bangkit hidup lagi ya. Kita bisa melihat proses pembuatan kue-kue yang dibuat oleh Teh Hilda. Nah, ini barangkali sahabat Kelight mau untuk cobain buatan kue-kue dari Teh Hilda tuh kue seperti apa sih Teh? Kalau best sellernya itu bolen pisang. Bolen pisang, betul. Oke. Cuman sekarang menambah lagi produk ke roti-rotian gitu. Wow, Roti-rotian. aduh enak banget nih. Kita bisa melihat soalnya di sini Mbak Prof sudah ada ini buatan dari Teh Hilda ya. Nanti kita bisa kasih lihat secara detail. Udah enak nih. Iya, Prof mau makan sekarang. Udah lapar banget sepertinya Sobat Kelight. Dan nanti kita bisa dong ya pesan ke sosial media Teh Hilda, boleh? Iya, boleh Bisa banget. ke nomor juga nih Sobat Kelight di 0899 8945 180, atau kalau mau langsung ke sosial medianya di Instagram ada di @hildapuspa6. Tentunya nanti langsung Teh Hilda yang balas dong langsung. Betul, Ya. Langsung ya. Langsung kalau mau pesan ribuan bahkan bisa. Bisa. Waduh, bisa dong ya. Cuman jadi PR aja ya Teh ya. PR banget gitu. Nah, untuk Teh Hilda sendiri dari punya usaha nih ya yang bikin Teh Hilda sebagai bentuk Teh Hilda untuk healing. Nah, harapan dan impian kedepannya deh. Apakah Teh Hilda akan tetap menjadi seorang wirausaha atau mau ada impian lainnya? Insya Allah ingin menjadi pengusaha yang sukses ya. Amin. Dan di sisi lain ingin menambah tambah bermanfaat bagi banyak orang. Betul. Itu. Amin. Ingin buka kursus sendiri seperti itu kan. Amin. Seneng mengajar juga. Wah, Ya, mengajar apa Teh? Ya kayak baking gitu. Kalau ada teman yang minta diajarin boleh gitu. Kayak seneng aja berbagi ilmu gitu. Ini otodidak atau memang sekolah pastry dulu chef? Amin. Insya Allah soon to be safe, bener nggak sih Mbak? Ya, Amin. Dulu tuh sebenarnya kerja. Nah, resign dari kerja, ikut pelatihan roti dan kue seperti itu. Nah, terus dari situ jadi saya melanjutkan kepikiran untuk buka usaha sendiri seperti itu. Mari kita doakan bersama-sama ya Sobat Kelight, semoga Teh Hilda betul menjadi wirausaha sukses ya. Bisnisnya terus menjadi sukses dan nanti akan banyak pesanan juga dari sahabat Kelight tentunya. Nanti boleh dong ada promo-promo khusus untuk sahabat Kelight ya, bisa kali Teh dibuat Teh. Oke, lanjut terakhir nih untuk Mbak Anggia terkait 8 Oktober lalu ada Trans Hotel mengadakan sebuah acara katanya The Pink Perspective. Nah, itu tuh apa itu? Lucu banget loh kalau ngeliat sosial medianya tuh pink-pink gitu Sobat Kelight. Hari ini tadinya saya mau pakai baju pink tapi kursinya merah Dok. Jadi aduh galau udah biar gak. Aku cuma mau pink minta Pink Perspective itu salah satu program rangkaian Breast Cancer Awareness Month yang kita rayakan di The Trans Luxury Hotel. Jadi pagi-pagi kita ada morning yoga flow karena kan dibahas juga ya mental dan our inner self itu needs to be content gitu, happy untuk bisa menjalani hari-hari karena kan banyak yang bilang katanya aduh seneng deh kalau lihat sosial medianya happy terus, kita nggak tahu apa yang disembunyikan di balik semua itu ya. Jadi yang paling penting itu kita merasa cukup dan tadi juga Teteh bilang ya menerima gitu ya apapun itu, apalagi buat yang masih
sehat, buat yang tidak ada keluhan-keluhan. Jadi kita harus dari diri sendiri dulu bahagia. Pink Perspective kita mulai dengan morning yoga flow di 18 Restaurant and Lounge. Jadi kalau Prof biasanya ke 18 untuk dinner ya Prof ya. Waktu itu khusus tanggal 8 kita buka dari pagi untuk yoga. Jadi yoganya bisa di skywalk juga. Bisa ngeliat pemandangan kota Bandung pagi-pagi. Pagi-pagi lagi. Lanjut ada healthy breakfastnya juga. Kita pilihin makanan-makanan yang sehat kayak real food yang tadi sudah di-mention juga ya, buah-buahan yang segar. Kemudian juga untuk roti-rotinya kita pilihkan sourdough dan juga gluten free bread gitu. Kemudian ada beauty workshop barengan sama Jo Malone dengan klinik dan juga dengan Estee Lauder. Kita kerjasama juga dengan Metro Department Store. Jadi rangkaiannya selain Pink Perspective yang kita adakan tanggal 8 Oktober, seluruh tamu perempuan yang stay di kamar Celebrity Suite atau juga di kamar Club Premier sepanjang bulan Oktober itu akan mendapatkan special offer dari produk-produknya Jo Malone, klinik dan juga Estee Lauder di Metro Department Store yang ada di Trans Studio Mall, karena mereka punya produk-produk khusus yang penjualannya itu hasilnya akan digunakan untuk penelitian breast cancer. Wow, gitu. Itu menarik sekali ya. Ternyata banyak sekali program-program dari The Trans Luxury Hotel yang memang mendukung momen-momen seperti ini. Dan emang goalsnya apa sih Mbak? Kenapa yang terus mendukung? Yang pasti sih tadi saya setuju banget sama yang Profesor Yudi bilang ya, kita bukan nggak perlu takut ya. Kan stigmanya tuh, aduh kanker serem gitu. Tapi kan itu ada di sekitar kita ya. Betul. And it could happen to any one of us gitu. Jadi maksudnya daripada ditakutin lebih baik di-embrace dan ya itu kita harus sadar tuh, melakukan sadari itu yang deteksi dini. Kemudian juga benar-benar aware dengan program-program dan jangan gampang terbawa informasi-informasi yang belum tentu benar misalnya gitu. Jadi kalau ada sesuatu tuh nggak mau ke dokter, takut padahal kan begitu kejadiannya udah terlalu lama juga nanti malah lebih sulit menyakiti diri sendiri, menyulitkan gitu. Mungkin saya tambah dikit ya. Boleh Pak. Saya tambah dikit bahwa penyebab kanker baik payudara maupun kanker serviks itu ada di sekitar kita kan, malah di dalam tubuh kita kan. Artinya apa? Kita harus betul-betul sadar setiap wanita mempunyai risiko yang sama. Hanya memang kalau tadi disebut herediter itu yang mempunyai faktor keturunan risikonya dua kali lebih tinggi. Paham ya? Paham. Kanker serviks sama, semua wanita 86,sekian% mempunyai risiko yang sama untuk terinfeksi oleh virus human papillomavirus kan. Artinya apa? Nggak usah dipungkiri bahwa ancaman kanker pada kita itu ada. Tapi nggak usah takut. Betul. Karena apa? Perjalanannya lama. Betul. Artinya kita harus aware tadi dengan screening dan lain sebagainya. Betul. Makanya tidak perlu bahwa kanker itu fatal, bakal meninggal, itu tidak. Tapi kita harus aware, sesudah diobati pun tetap kita harus jaga itu. Betul. Sehingga komunitas, tadi ada komunitas surveillance, komunitas para penderita, malah bukan penderita saja, yang orang awam juga harus dilibatkan di situ, karena risikonya punya. Laki-laki pun untuk virus tuh 76, sekian% positif. Jadi bisa kanker ke penis dan sebagainya. Jadi artinya ada di sekitar kita nih penyebab Betul, ini. Prof. Dan itu kadang suka ada stigma juga kan dok, yang membuat orang-orang juga mungkin malu gitu ya. Misalnya yang kanker serviks, sebetulnya kalau dilihat-lihat kan sekarang tidak seperti itu ya. Banyak yang bilang, wah kalau kena serviks pasti itu banyak ya, nih betul. Pacarnya. Stigma yang salah. Betul. Disangkanya kalau kanker serviks itu multi partner. Jadi artinya gonta-ganti pasangan, kawin cerai. Tidak begitu. Sekarang pasangan setia pun risikonya sama. Betul. Kita harus mematahkan stigma itu ya Prof. Betul. Yang sudah Jadi tersebar ini. anggapan itu yang tidak. Dulu zaman saya sekolah betul. Betul ya. Dulu zaman saya sekolah banget, bahwa selalu ditanya, ibu menikah berapa kali? Suka ini enggak? Sekarang ternyata pasien yang pasangan setia pun mempunyai risiko yang sama.
Ya. Jadi yang paling penting semua wanita berisiko, semua wanita wajib hukumnya screening. Gitu. Betul, Prof. Ini menjadi pesan kita semua ya sahabat Kelight, untuk kita bisa lebih terus aware dan juga kita hadapi lalu berjuang bersama-sama. Betul, Prof. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan yang telah hadir, Prof, Mbak, Teh. Nah, ini kita akan bacakan satu persatu dan kembali lagi sahabat Kelight, 3 pertanyaan yang beruntung nanti akan mendapatkan Jo Melon Perfume, lalu juga Estee Lauder Advanced Night Repair, dan satu lagi ada Clinique Moisturizer. Jadi boleh sahabat Kelight kita langsung coba bacakan pertanyaannya. Dari yang pertama itu ada dari sahabat Karina Putri. Prof, apa pola makan dan gaya hidup itu bisa mempengaruhi resiko kanker payudara? Bagaimana, Prof? Sekarang kita bahas yang gaya hidup. Gaya hidup kan masih diduga kanker payudara itu penyebabnya adalah hormonal, hormon, estrogen dependent namanya. Tapi ada yang penyebabnya yang di luar itu. Artinya apa? Paparan estrogen yang terus menerus itu menjadi penyebab utama. Pada wanita yang tidak menikah, pada wanita yang tidak punya anak, ada kadang-kala wanita tidak mau menyusui anaknya. Itu juga berisiko, karena dengan menyusui anaknya aliran susu itu akan lancar dengan baik. Nah, itu pola hidup ya, gaya hidup dan terus kemudian dari pola makanan. Tadi disebutkan makan makanan yang harusnya yang betul-betul real food itu yang harus kita, karena banyak sekali ya di real food itu ada yang disebut antioksidan. Contoh lah, kita banyak sayur-sayuran itu banyak mengandung antioksidan. Antioksidan itu berfungsi sebagai anti radikal bebas. Kalau radikal bebas itu menyebabkan sel menjadi berubah, gitu ya, berubah menjadi normal, menjadi prakanker dan sebagainya. Jadi artinya apa? Carilah makanan yang memang real, ya, jangan yang fast dan sebagainya. Terus kemudian hindari merokok tadi kan, merokok untuk semua cancer. Merokok, jadi, alkohol, pasif ya. Betul. Terus stres tadi, stres ya itu kan pola hidup tuh, stres. Tadi disebutkan juga kurang tidur menurunkan stamina, daya tahan tubuh. Sedangkan sel itu butuh imun. Di dalam tubuh itu ada hansip nih, yang disebut imun sistem. Hansip bisa bekerja dengan baik kalau asupan makanan kita baik. Juga baik, ya. Stres berkurang, pola hidup, tidur cukup dan sebagainya. Kalau semua itu ada di kita, siap-siap kena cancer gitu. Karena hansipnya nggak berperan dengan baik. Hansip itu nanti memukul bakal yang akan menyebabkan kanker gitu. Ya, itu baik. Mungkin. Ya, thank you Prof atas jawabannya. Dan selanjutnya ini dari sahabat anonim. Prof, saya dari sahabat Gan. Prof, kan tidak semua orang mampu secara finansial untuk pengobatan kanker ini. Walaupun ada BPJS sekarang ya Prof ya. Nah, bagaimana ini menurut Prof Yudi? Ya itu tadi kita bahas bersama ya. Jadi yang paling penting bukan ngobati, yang paling penting adalah mencegah supaya penyakit ini nggak muncul. Dengan mencegah itu kan biayanya jauh lebih rendah daripada ngobati. Karena kalau pengobatan stadium lanjut, operasi, radiasi, kemudian kemoterapi itu mahal. Datang ke banyak pasien kami datang ke Singapura harus jual rumah tuh untuk semua. Hanya untuk pengobatan. Hanya untuk pengobatan. Nah, tapi jangan khawatir, sebetulnya begini. Tadi dikaitkan dengan BPJS ya. Sebetulnya BPJS pun sudah memberikan fasilitas yang cukup baik. Operasi, radiasi, kemoterapi bisa di-cover oleh BPJS. Oh, bisa ya, Prof ya. Makanya Anda mendaftar BPJS gitu. Jangan mendaftar ketika mau berobat atau sakit. Sesudah itu stop. Kasihan BPJS-nya. Merugi karena ulah kita sebetulnya BPJS ini. Contohlah Mbak Hilda, wah sedang sakit mau di kemo, daftar BPJS kan, baru daftar bayar berapa, tapi sudah mengambil uang pengobatan begitu berjuta-juta, bangkrut dia BPJS. Ya, kalau bangkrut BPJS, kasihan rumah sakit, nggak dibayar oleh BPJS. Akhirnya rumah sakit menstop pelayanan pada BPJS karena utang dari BPJS nggak disangka nanti menolak pasien. Masyarakat benar begitu bisanya kan. Ya, artinya
gunakan BPJS dengan baik. Dan asuransi yang paling memungkinkan untuk dipakai adalah BPJS, silahkan. Belum nanti ada asuransi swasta, silahkan. Betul. Dan gitu. Bisa ya untuk kita Bisa memakai BPJS untuk dari screening bisa. Dari screening bisa. Deteksi itu bisa menggunakan BPJS. Ya. Baik, betul. Kita manfaatkan sebaik-baiknya BPJS yang telah disediakan oleh program pemerintah ya, sahabat Kelight. Selanjutnya dari sahabat Fajar, pagi, qadarullah anak saya ini terdiagnosa kanker usus stadium 2. Padahal masih kecil, baru 6 tahun. Penyebab sebenarnya itu apa ya? Untuk anak, apakah kemoterapinya itu aman? Bagaimana nih, Prof? Pertanyaannya susah juga ya. Jadi itu tadi, kalau kanker penyebabnya yang jelas itu biasanya perjalanannya panjang. Virus, estrogen. Ada yang disebut sporadik, artinya kanker ini penyebabnya tidak jelas. Tiba-tiba sel berubah. Nah, itu bisa muncul, anak-anak pun sudah muncul seperti itu. Banyak kanker pada anak-anak yang penyebabnya memang masih dicari-cari secara teori, namanya disebut disease of theory, itu masih susah. Tiba-tiba muncul. Nah, kayak begini biasanya apa? Stadiumnya susah dideteksi awal. Tahu-tahu sudah stadium 2, stadium 3 dan sebagainya kan gitu. Artinya apa? Operasi nggak cukup. Harus ditambah pengobatan lain, adjuvan namanya kalau di medis ya. Adjuvannya bisa kemo, bisa radiasi, tergantung dari organ mana yang kena. Karena setiap organ berbeda respon pengobatannya, sehingga penanganan berbeda. Nah, sekarang udah stadium 2 tadi, ditambah harus di kemo. Aman nggak kemo? Insya Allah kemo itu sebetulnya sudah dipikirkan sedemikian supaya aman. Bahkan untuk anak-anak sudah dipikirkan. Contoh ekstrim begini. Saya kebetulan ahlinya di kanker serviks dan perempuan ya, payudara teman saya. Jadi pada kanker serviks, kemo itu pada kanker indung telur, ovarium, itu kemo kita berikan 6 kali. 6 kali itu apa? Dosis maksimalnya sekian. Kalau kita berikan sekaligus 6 kali itu, mati pasti kankernya. Tapi ibunya mati nggak? Bisa ikut. Iya, betul. Karena organ vitalnya terkena. Takut gak kuat ya. Makanya kita fraksi, dipotong-potong, sebulan sekali kita belikan supaya aman pada organ. Dicicil gitu ya, Prof ya. Jadi nanti kumulatifnya sekian. Radiasi harus diberikan 5.000 centigrade namanya. Kalau pada kanker serviks, berikan tuh semuanya 5.000. Gosong gitu. Kayak orang kebakar pesawat terbang, hancur, kebakar. Nah, itulah kira-kira begitu. Nah, tapi kan sekarang kita atur sedemikian supaya organ yang sehatnya, organ yang vitalnya tidak terpengaruh. Sudah diatur, jadi jangan usah takut. Nanti dokter akan membuat dosis yang memang bisa ditolerir oleh tubuh, kira-kira begitu, aman. Ya. Jadi memang sudah dipikirkan dengan sedemikian rupa ya, Prof, untuk menjalankan kemoterapi untuk anak. Jadi boleh sahabat Kelight ya, untuk yang memang sudah dianjurkan oleh dokternya untuk melakukan kemoterapi, diikuti saja, betul ya, Prof. Lanjut aja ini dari sahabat Nandi Turangga. Siang Pak, Mbak, siang. Mau nanya nih, betulkah setiap orang ini tuh baik cewek maupun cowok itu punya sel kanker di tubuhnya? Cuman tergantung orangnya merangsang sel-sel itu jadi hidup. Jadi semua orang apakah punya potensi untuk memiliki kanker? Gimana, Prof? Iya. Makanya tadi kanker itu penyebabnya aja nggak bisa kita hindari. Ada dalam tubuh. Jadi sebetulnya kita harus menyadari di dalam tubuh kita ini sudah ada cikal bakal kanker. Hanya tinggal kapan dia tumbuh. Ketika daya tahan tubuh turun. Contoh begini. Kenapa kanker serviks, kanker ovarium sering pada wanita-wanita di atas 40-50? Karena sistem imunnya udah turun. Ketika sehat seperti ini, sistem imunnya masih baik. Bakal sel kankernya dia tekan. Gitu. Begitu umur 50 nanti Savana. Umur 50 nanti daya tahan tubuh turun, muncullah misalnya menggunakan ovarium dan sebagainya. Sehingga kenapa pada usia tua sistem imun turun, kemampuan reparasi selnya juga sudah turun. Jadi kalau masih muda, sel ada berubah nih, mau prakanker,
di-repair oleh tubuh. Betul, karena kita juga masih kuat Masih ya, Prof. kuat, masih mampu mereparasi itu. Tapi kalau udah tua nggak bisa. Artinya apa? Daya tahan tubuh harus ditingkatkan, pola hidup harus perbaiki, makan harus perbaiki, dan apalagi masih muda ya, Prof. Masih muda itu harus makan minumnya yang betul, yang baik, yang bergizi, olahraga juga teratur, istirahat yang cukup, betul ya, Prof. Untuk bukan menunda ya, jangan sampai kita sel kankernya itu malah jadi berkembang dan juga malah jadi kita ada kanker gitu ya, Prof. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya ya, dari sahabat Bambang. Teh, kalau kuenya ada dijual di Bandung, wah ini ke Teh Hilda dong. Gimana Teh, promosiin atuh kuenya? Boleh. Biasanya ada pengiriman seminggu sekali ke Bandung, kebetulan tiap hari Selasa. Kalau mau boleh. Nanti tadi udah disebutin ya, nomor telepon sama di IG. Boleh langsung chat aja. Betul, sahabat Bambang, ini dijual kuenya. Jadi langsung aja menghubungi ke nomor 0899 8945 180 atau ke Instagramnya Teh Hilda ya, di @hildapuspa6, supaya Pak Bambang bisa meningkatkan sistem imunnya Bu Hilda. Dengan dibeli makanan kan jadi senang gitu Pak Bambang. Betul. Oke, baik, terima kasih Teh Hilda. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari sahabat Rika. Dok, secara medis apakah kanker ini bisa disembuhkan? Jadi bisa sembuh atau enggak nih, Prof? Bisa. Jadi jangan ya itu tadi, bahwa seseorang menderita kanker bukan fatal bakal dia meninggal, tidak. Itu kan ujian dari Allah. Betul. Yang mengobati siapa? Allah. Jadi kita harus yakin bahwa penyakit apapun bisa disembuhkan dengan baik. Termasuk kanker, apalagi kalau kanker stadium awal. Ya maaf, kalau kanker mulut rahim awal itu ada lesi dikit aja kita bakar aja udah selesai. Kanker kita bakar aja di tempat praktek saya itu udah selesai. Nggak perlu radiasi, nggak perlu kemo ataupun operasi angkat rahim, nggak perlu itu. Jadi artinya bisa disembuhkan tergantung dari stadium berapa kita ketemu. Betul. Makin awal makin bisa disembuhkan. Kalau sudah stadium lanjut susah. Betul. Makanya kita harus ikhtiar dengan screening diri sendiri ya Mbak Teh dan sahabat Kelet lainnya. Kita harus melakukan screening dan juga deteksi awal supaya kanker itu masih bisa disembuhkan karena stadiumnya juga masih awal begitu. Dan ini pertanyaannya masih banyak banget sebetulnya, Prof, tapi tidak bisa terjawab satu persatu, dan barangkali nanti bisa kita hubungi saja langsung ke sosial medianya atau bisa konsultasi ke Prof, bisa tuh ya. Oh bisa di mana aja. Di mana aja ya. Di tengah jalan juga boleh. Kalau ketemu Prof langsung hadang aja di ya. Barangkali nanti kita bisa bertemu kembali di talk show berikutnya Mbak Teh, Prof, jadi kita bisa berbincang-bincang lagi. Tapi sebelum kita sudahi program talk show ini, kita akan ada sebuah hadiah untuk Prof dan juga Teh Hilda, dan ini dari Jo Melon Perfume, dari Estee Lauder dan juga Clinique. Dan boleh untuk diserahkan sekarang, berdiri saja ya. Boleh berdiri. Ini ada dari Perfect dan juga Perfect Alkaline Water juga. Tapi satu persatu dulu, kita ke sini dulu ya. Langsung Perfect dulu aja. Oke, dan ini untuk Prof Yudi, boleh Prof Yudi? Aduh. Ya, jadi Perfect Alkaline Water ini adalah minuman air mineral dengan kandungan pH 9,5 yang tentunya baik untuk kita menjaga imunitas tubuh kita. Betul, karena Perfect Alkaline Water ini sudah teruji, Prof, dengan pH 9,5 dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi kalau mau sehat minumnya Perfect Alkaline Water. Kita boleh foto dulu ya, Sobat Kelet ya, bersama Prof dan juga Teh Hilda dengan Perfect Alkaline Water. Jadi Sobat Kelet di rumah boleh ya sediakan minum Perfect Alkaline Water dengan pH 9,5, menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Oke, dan selanjutnya juga ini ada hadiah oleh-oleh nih dari The Trans Luxury Hotel, Prof. Iya, jadi di sini ada Jo Melon Perfume untuk Prof Yudi. Oke. Kosmetik bukan? Ini perfume. Ini perfume. Jadi bisa dipakai ini ya. Kalau ya, Teh Hilda nanti bisa untuk
calon pasangannya ya. Iya, wow, bisa semprot-semprot di outdoor, indoor. Ini parfumnya pasti sudah semerbak wangi sekali. Dan ini dari Estee Lauder, Prof. Oh. Oke, Kalau ini Estee untuk Lauder. istrinya ya, Prof atau untuk Iya, skincare nih, Advanced Iya, Night terima kasih. Repair. Terima kasih nih. Ya, dan terakhir ada Clinique. Dari Clinique ini merupakan moisturizer supaya lembut, Prof. Oh gitu, saya main golf berarti kulitnya. cocok dong. Oh, bisa dong. Bisa dong tentunya. Prof sambil olahraga ya, sambil beraktivitas, jangan lupa untuk dipakai moisturizer dari Clinique. Nah, cakep. Kita boleh foto dulu kali ya, sekali lagi ya Sobat Kelight. Dan thank you untuk Jo Melon Perfume, Estee Lauder, dan juga Clinique yang sudah membantu acara kita berjalan dengan lancar. Dan juga tentunya terima kasih untuk The Trans Luxury Hotel karena sudah mensupport ya acara-acara program untuk para Dengan penyintas senang kanker hati. dan juga tentunya untuk kita semua. Terima kasih, Terima kasih, Prof. terima kasih. Oke, satu pemenang kita dipilih, boleh dari siapa nih? Oke, dari Bang Anggi Mbak Gia. aja yang ngasih hadiahnya kan Bang Anggi. Untuk pemenang paketnya sendiri kita pilih untuk sahabat yang tadi putranya sedang berjuang juga Betul. melawan kanker usus. Oke, berarti itu pertanyaan yang kalau nggak salah kedua deh. Pertanyaan yang Nanti, kedua dari hadiahnya sahabat juga Fajar. langsung diambil di Kelight FM ya. Betul, sahabat Fajar boleh langsung mengunjungi ke studio Kelight FM 107,1 Kelight FM di Sumur Bandung ya. Langsung datang ke studio atau langsung menghubungi ke WhatsApp Kelight FM 0812 203 1972 untuk konfirmasi ya sahabat Fajar. Selamat sahabat Fajar sudah mendapatkan produk-produk dari The Trans Luxury Hotel ya. Salah satunya nanti kita bakal berikan. Terima kasih sahabat Kelight, terima kasih Mbak Anggia. Teteh sudah hadir dan juga Prof yang sudah hadir bersama kita semua. Dan juga tentunya sahabat Kelight, terima kasih sudah menyaksikan program talkshow kita pada hari ini. Nanti kita bertemu kembali di talkshow berikutnya. Dan tentunya sahabat Kelight jangan lupa untuk makan minuman yang sehat, istirahat yang cukup, dan juga olahraga teratur, because we all deserve to live longer. Terima kasih sahabat Kelight. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.